Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan channel kita, channel Fismatter, sebuah saluran untuk berbagi materi ilmu fisika dan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang titik pusat massa benda segitiga dengan menggunakan integral. Sahabat, untuk memulainya kita akan bahas dulu apa itu titik pusat massa. Titik pusat massa adalah titik yang merupakan lokasi rata-rata dari semua massa yang ada dalam suatu sistem. Dengan demikian, suatu massa benda dapat diwakili oleh titik tersebut. Misalkan benda ini berbentuk persegi 4, maka dia akan memiliki titik pusat massa. Pusat massa di sini maka dapat dinyatakan dengan titik X dan titik Y. Titik pusat massa itu ada dua macam, ada benda yang diskret dan ada benda yang kontinu. Contohnya, pusat massa pada segitiga ini merupakan benda yang kontinu, maka titik pusat massanya dapat dinyatakan dengan persamaan integral XPM. X pusat massa adalah integral dari perkalian X dengan dm. Dibagi dengan integral dm-nya. Ini artinya bahwasannya titik pusat massa merupakan integral hasil perkalian X dengan massanya. X dengan massanya dalam bagian tertentu sebesar dm. Dibagi dengan integral massanya sebesar dm tadi. Untuk mengetahui berapa besarnya dm ini, kita gunakan sigma. Ini sebuah besaran yang menyatakan tentang besarnya massa persatuan luas. Kalau berbicara tentang massa persatuan luas, ini artinya seberapa besar pun ukurannya atau seberapa kecil pun ukurannya, maka akan memiliki sigma yang sama. Seperti halnya air setetes dengan air satu drum, satu tangki itu massa jenisnya sama, massa persatuan volumenya sama. Karena yang bentuknya adalah berbentuk luas, maka sigma adalah massa persatuan luas. Inilah bagian kecilnya dinamakan dengan dm per dA, massa persatuan luas. Maka dm itu adalah hasil kali sigma dengan dA-nya. Sobat, tentang SPM ini, sehingga kita bisa memasukkan atau mengganti dm ini dengan persamaan ini. Hasilnya adalah integral X dikalikan sigma, ini menggantikan dm ini, sigma dA dibagi dengan sigma dA. Sigmanya kita coret, hasilnya adalah seperti ini. Maka titik pusat massa adalah hasil perkalian integral dari jarak dengan bagian dari luas tersebut. Dibagi dengan integral dari dA, berarti integral dari bagian luas, maka dia akan menjadi luas nantinya. Nah, jadi ini dA-nya adalah hasil dari pergalian dua dimensi, maka integralnya 2 lipat. Jadi integral 2 lipat dikalikan X dx dikalikan dY dibagi dengan A. A ini hasil dari integral dA. Maka kita proses, kita pisahkan. Integral X dx dikalikan integral Y dibagi dengan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Maka kita proses dulu Y-nya menjadi integral X dx dikalikan dengan Y dibagi dengan setengah AB alas kali tinggi tadi. Nah, Y ini adalah sebuah besaran di mana harga Y ini dari X tertentu sampai X berikutnya memiliki harga yang berubah. Sehingga kita perlu tahu perubahannya tersebut. Maka kita ganti Y ini dengan sebuah besaran yang bisa menggambarkan keseluruhan ini. Yaitu, karena X dibagi Y adalah A dibagi B, maka Y itu adalah B dibagi A dikalikan X. Ini artinya apa? X yang kecil memiliki Y yang kecil, X yang besar memiliki Y yang besar. Jadi X yang kecil, Y-nya akan kecil, X yang besar memiliki Y yang besar. Nah, Y ini masuk ke sini. Hasilnya jadi begini,
XPM sama dengan integral X dx dikalikan B per A kalikan X dibagi setengah AB, setengah A sekali tinggi, maka 2-nya naik ke atas, A-nya turun ke bawah. Jadi kan 2B dibagi A kuadrat B dikalikan integral X dikalikan X kuadrat dx. Maka B-nya kita coret, hasilnya adalah 2 per A kuadrat integral X kuadrat dx. Ini adalah hasilnya sepertiga X pangkat 3. Maka kita masukkan jadi 2 per A kuadrat dikalikan sepertiga X pangkat 3 dengan batas awal 0, batas akhirnya A. Kita masukkan X ke sini, A-nya ke dalam X, sehingga 2 kali 1, 2, 3A kuadrat dikalikan A pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Hasilnya adalah XPM adalah 2A pangkat 3 dibagi 3A kuadrat sama dengan 2 per 3A. Jadi, XPM adalah 2 per 3A. Jika di sini A, berarti dari sini ke sini adalah 2 per 3A. Jadi kira-kira berada posisi di sini. 2 per 3A. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Nah, untuk Y pun sama seperti itu. Kita langsung aja mengambil persamaan integral Y kalikan DA. Berarti integral YDA adalah perkalian Y terhadap bagian dari luasnya. Kita sebut dengan DA. Dibagi dengan integral DA-nya. Nah, untuk Y ini, kan kalau A jarak X dari sini ke sini, ke tengah, mau ke ujung pun, itu sama. Tapi kalau untuk Y, dari sini ke sini, itu kan beragam. Dari kecil hingga besar, maka kita ambil rata-ratanya. Rata-ratanya adalah setengah. Maka, ini adalah integral Y rata-ratanya, dikalikan DA dibagikan dengan integral DA, Y rata-rata adalah setengah Y. Maka, Y-nya setengah kita keluarkan, dikalikan dengan integral Y dx kalikan dy dibagi A. Hasilnya adalah setengah kita keluarkan integral Y dy dikalikan dx dibagi setengah AB. Nah, kita proses dulu integral dx-nya menjadi X. Nah, sama halnya dengan X, kita ingin tahu bagaimana hubungan X dengan Y ini. Harga X itu bagaimana kita kaitan dengan Y, sama seperti X juga. Karena X dibagi Y adalah A dibagi B, maka X sama dengan A dibagi B dikalikan Y. Maka X ini masuk ke sini. Hasilnya adalah YPM sama dengan integral Y dy dikalikan A per B dikalikannya dibagi AB. Nah, setengahnya itu habis. Setengahnya habis. Sehingga hasilnya adalah ini B turun. Ke sini berarti A dibagi AB kuadrat. A-nya coret-coret tinggal 1 per B kuadrat. Dikalikan integral Y dikalikan Y kuadrat dy. Diintegralkan, nah hasilnya adalah 1 per B kuadrat dikalikan integral Y kuadrat dy adalah, ini kan sepertiga Y pangkat 3 ya. Nah, 1 per B kuadrat dikalikan 1 per 3 Y pangkat 3 dengan batas awal 0, batas akhirnya B. Ini menjadi 1 per 3B kuadrat dikalikan B pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Nah, B ini kalikan 1 menjadi 1B pangkat 3 dibagi 3B kuadrat. Coret-coret, tinggal 1 per 3B. Jadi untuk Y-nya adalah berada di sepertiga B. Kalau tingginya segini, maka kira-kira di sini posisinya, di sepertiga B. Nah, maka jika kita contohkan, misalkan dari sini ke sini adalah 9, dan tingginya 6, ini supaya memudahkan ya, supaya memudahkan contoh saja. Maka XPM kan 2 per 3A. Berarti 2 per 3A itu 2 per 3 dikalikan A-nya itu 9, maka 2 kali 9, 18 dibagi 3, 6. Sedangkan untuk Y adalah 1 per 3B. Jadi 1 per 3 dikalikan 6 adalah 2. Jadi titik pusat masanya pada posisi 6,2. Jika kita gambarkan, maka 6,2 itu kira-kira di sini. Dari sini ke sini 6. Karena ini panjangnya 9, 2 per 3B, 2 per 3A, dari sini ke sini adalah sepertiga. Kira-kira posisi di sini.
Nah, kalau kita ngambil YPM, Y pada YPM ini, itu kan ini pada posisinya di sini. Nah, tingginya itu. Jadi kalau tingginya 6, maka berarti kan 2 ya, posisinya 2. Nah, bagaimana kalau posisi ini kita rubah menjadi begini? Nah, berarti ini tingginya berapa? Ini tingginya adalah 9. Posisinya masih di sini. Ini pun adalah sepertiga tinggi kan? Sepertiga tinggi. Berarti kalau tingginya 9, maka YPM-nya adalah sepertiga tinggi. Jadi, pada posisi seperti ini sepertiga tinggi, pada posisi begini pun sepertiga tinggi. Nah, bagaimana kalau posisinya kita putar menjadi begini? Apakah ini juga sepertiga tinggi? Nah, setelah kita hitung menggunakan trigonometri dan sudut-sudut lainnya, diperoleh bahwa tinggi ini disebut dengan tinggi sama dengan 4,95. Nah, ini kan titik pusat masanya. Setelah dihitung, itu tingginya adalah 1,6. Betul kan sepertiga? Tingginya ternyata betul. Jadi, ini adalah sepertiga tingginya. Sepertiga dari 4,95. Dibagi dengan, ini dibagi ini adalah sepertiga tinggi. Jadi, untuk semua posisi, yang namanya pusat massa adalah Y pusat massa adalah sepertiga tingginya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengklik subscribe-nya, ditunggu. Terima kasih.